Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Wahyudi Adiansyah, NIM 63030210112, ingin menyampaikan tugas akuntansi manajemen tentang pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian investasi terlebih dahulu. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal yang berupa aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Adapun beberapa tokoh yang memiliki pandangan lain tentang investasi. Yang pertama, Reilly and Brown beranggapan bahwa investasi adalah kesediaan seseorang untuk mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di hari yang akan datang. Lalu yang kedua dari Body, Kane and Marcus beranggapan bahwa investasi merupakan kesediaan seseorang mengalokasikan uang atau sumber daya berharganya saat ini dan menahannya hingga waktu yang ditentukan agar menerima keuntungan atau laba di kemudian hari. Lalu dari Don Butch beranggapan bahwa investasi adalah pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan komponen-komponen barang modal. Yang pertama, investasi properti. Investasi properti adalah investasi berbentuk fisik. Secara umum, investasi properti bisa sangat menguntungkan karena harganya akan terus meningkat setiap tahun. Contoh investasi properti adalah membeli tanah dan membeli rumah yang kemudian bisa dijual atau disewakan. Berikutnya, investasi emas. Emas adalah bentuk investasi termudah yang paling klasik. Investasi emas bisa berupa logam mulia, perhiasan, emas batangan, dan voucher emas atau emas digital. Lalu investasi reksadana. Investasi reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana-dana bersama para pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio manajer investasi. Lalu yang keempat ada investasi deposito. Investasi deposito digunakan jika uang yang Anda ingin disimpan dalam jangka waktu cukup panjang. Jangka waktu deposito antara 3 sampai 12 bulan. Jenis deposito yang biasa dipilih generasi milenial adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang kelima, ada investasi saham. Saham adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi resiko suatu saham, maka semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkan sehingga diperlukan kemampuan analisa ketepatan untuk penempatan modal untuk investasi. Terakhir ada investasi cryptocurrency. Saat ini cryptocurrency atau mata uang kripto semakin dikenal masyarakat untuk dijadikan jenis investasi. Cryptocurrency tidak memiliki nilai wajar yang jelas. Cara termudah untuk melakukan adalah membeli koin. Koin terbaik adalah koin yang digunakan oleh banyak orang saat ini dan memiliki potensi yang lebih masif di masa depan. Demikian dikutip dari buku Momento Teknik Trading Cryptocurrency oleh Alif K. Berikut beberapa metode penilaian investasi. Yang pertama metode payback period. Yang kedua net present value. Yang ketiga internal rate of return. Yang keempat average rate of return. Yang kelima profitability index. Yang pertama metode payback period. Metode penilaian untuk investasi ini biasanya dipakai untuk mengetahui waktu yang diperlukan suatu investasi bisa menghasilkan pengembalian atau disebut juga dengan metode periode pengembalian. Adapun rumusnya, periode pengembalian sama dengan nilai investasi dibagi kas bersih milik perusahaan. Hasilnya biasanya bisa dalam bulan atau dalam tahun. Waktu pengembalian terbaik untuk investasi di sebuah usaha adalah yang paling cepat menawarkan pengembalian. Apabila hasil periode pengembalian lebih dari
5 tahun Anda perlu mempertimbangkannya kembali karena itu termasuk lama untuk investasi di sebuah usaha. Di setiap metode pasti ada plus minusnya. Untuk metode payback period memiliki kelebihan perhitungan lebih sederhana sehingga mudah dilakukan, lalu cocok dipakai pada investasi proyek dengan tingkat risiko tinggi karena semakin cepat payback periodnya maka semakin rendah pula risikonya. Yang ketiga, fokus pada perolahan dana kas yang diharapkan dapat segera menutup modal yang telah diinvestasikan dalam sebuah proyek. Lalu kekurangannya, rasio ini tidak memperhatikan nilai uang dari sisi waktunya. Yang kedua, tidak memperhatikan laba tunai yang diperoleh ketika payback period telah terlewati. Yang ketiga, tidak memperhatikan nilai sisa investasi jika ada. Oke, selanjutnya net present value atau NPV. NPV biasanya digunakan untuk mencari tahu nilai investasi di masa kini. Caranya adalah dengan nilai arus kas yang diharapkan saat ini yang dikurangi dengan nilai investasi sesuai dengan modal yang dikeluarkan sekarang. Rumusnya NPV sama dengan nilai arus kas yang diharapkan sekarang dikurangi nilai modal investasi yang disetor. Apabila nilai NPV positif, maka investasi tersebut layak untuk Anda ambil. Namun apabila nilai NPV negatif, Anda perlu berpikir 2 kali lipat untuk memilihnya. Untuk kelebihan dari net present value adalah yang pertama lebih mendahulukan kas lebih awal. Yang kedua memperhitungkan nilai uang dari sisi waktu. Yang ketiga mempertimbangkan semua laba tunai selama waktu investasi berjalan. Untuk kekurangannya adalah yang pertama perhitungannya lebih rumit. Yang kedua, metode ini kurang tepat untuk proyek dengan nilai ekonomis yang berbeda-beda. Yang ketiga, lebih sulit dalam menentukan tingkat bunga yang dianggap layak untuk dasar diskonto. Metode yang ketiga, internal rate of return. Metode yang bisa dimanfaatkan selanjutnya adalah mencari tingkat bunga investasi yang diincar dengan cara membandingkan NPV arus kas di masa sekarang dengan di masa depan. Untuk rumusnya IRR sama dengan tingkat bunga kecil plus kurung buka NPV bunga kecil atau total present value bunga kecil dikurangi total present value bunga besar kurung tutup dikali kurung buka bunga besar kurangi bunga kecil kurung tutup. Nilai IRR yang tinggi dibandingkan modal investasi menunjukkan besarnya keuntungan. Jadi layak untuk dipilih. Apabila hasilnya lebih kecil dibandingkan modal, maka investasi tersebut terlalu beresiko. Jadi sebaiknya Anda memilih yang lain. Kelebihan dari internal rate of return adalah mempertimbangkan nilai waktu dari uang serta laba tunai selama masa investasi. Lalu metode ini bisa dipakai untuk menentukan ranking investasi sehingga investor dapat mendahulukan yang lebih menguntungkan. Untuk kekurangannya, yang pertama rasio ini tidak memperhatikan nilai uang dari sisi waktunya. Lalu yang kedua, tidak memperhatikan laba tunai yang diperoleh ketika payback period telah terlewati. Yang ketiga, tidak memperhatikan nilai sisa investasi jika ada. Metode yang keempat adalah average rate of return. Nilai ARR biasanya menunjukkan laba bersih yang diperoleh sebuah investasi yang menarik perhatian Anda. Anda bisa menggunakan rumus ini untuk mencari potensi keuntungan dari sebuah investasi. Rumusnya ARR sama dengan laba setelah pajak rata-rata dibagi investasi rata-rata atau 100%. Untuk menghitung nilai ARR adalah jika presentasi ARR termasuk tinggi, maka investasi itu layak untuk dipilih. Namun, apabila presentasi tidak seberapa, sebaiknya Anda mencari investasi lain. Kelebihan dari average rate of return adalah yang pertama perhitungan mudah
dan bisa dilakukan dengan cepat. Yang kedua, dapat dipakai untuk menilai profitabilitas proyek investasi karena menghitung arus kas sepanjang umur proyek. Yang ketiga, perhitungan berdasarkan akuntansi sehingga mudah dipahami para pengusaha dan investor. Untuk kekurangannya adalah yang pertama, memperhitungkan yang ada berdasarkan akuntansi dan bukan pada arus kas aktual. Lalu yang kedua, tidak mempertimbangkan time value of money. Lalu metode yang terakhir, profitability index. Metode ini dimaksudkan untuk mencari tahu potensi keuntungan dari suatu investasi dengan mengandalkan present value. Untuk rumusnya, PI sama dengan present value arus kas masa depan dibagi nilai investasi awal. Jika nilai PI lebih dari 1, artinya investasi tersebut bagus untuk dipilih. Apabila nilai PI kurang dari 1, Anda bisa mencari investasi lain yang lebih menguntungkan. Bagian dari profitability index adalah yang pertama, mempertimbangkan time value of money. Yang kedua, menentukan tingkat bunga yang akan dipakai dari awal. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan kekayaan pemegang saham. Lalu kekurangannya adalah bisa memberikan keputusan investasi yang salah, terutama pada proyek eksklusif dengan unsur ekonomi dan skala yang berbeda.